Mana Pak Jonan? Sehat, Pak? Sehat, Pak. Yuk. Apa kabar Bapak? Baik. Silakan. Ya, duduk silakan sini. Pak Jonan. Pak Renald, saya duduk. Baik, ya. Saya coba goreng dulu nih Pak Jonan ini. Ya. Ini kalau Permisi ya. kalau saya lihat wajahnya nih Pak Jonan, ini kelihatannya baru dari lapangan. Tadi dari stasiun, Pak. Dari stasiun. Betul. Stasiun mana Pak? Stasiun Gambir, Pak. Kebetulan. Stasiun Gambir. Stasiun Gambir. Nggak serem ya di Gambir sekarang? Ya, saya kira sih sudah membaik ya, Pak. Sudah membaik ya. Dulu kalau saya naik kereta api itu saya was-was lihat orang. Matanya semua ngeliatin. Ya, serem. Tapi kalau sekarang lebih aman kelihatannya. Ya? Nggak ada, Pak. Sudah pakai kacamata. Oh, udah pakai kacamata semua. Oke. Anda juga salah satunya mengatur orang, mengatur direksi juga harus piket di terminal. Termasuk saya. Termasuk sebagai Iya, CEO-nya sendiri. iya. Di mana terakhir Anda piket? Saya piket terakhir itu di daerah istimewa Yogyakarta. Di Jogja. Masih enak. Pada tanggal, ya itu nggak bisa milih, Pak. Nggak bisa milih? Yang tentukan juga bukan saya. Oh iya. Jadi bukan karena CEO boleh di tempat yang enak. Oh, gitu? enggak Oke, ada. di tempat yang kurang enak di mana? Saya kira semua sama aja ya, Sama? Pak. Ya? Iya. Sama ya. Begini, jadi makin senior itu Ya. biasanya ditempatkan di daerah yang makin kritis. Makin kritis. Ya, jadi makin kritis baik dari segi operasi Ya. ataupun dari segi sosial, Ya. gitu. Jadi misalnya operasi yang terakhir Natal Tahun Baru, Pak, Ya. itu kami mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 6 Januari. Jadi yang lain Natalan Anda nggak Natalan? Ya, Natalan jadi di kereta api. ya mulai tanggal 20 Ya. itu sampai tanggal 1 1 Januari. ya, itu saya kena piket di Jabodetabek, Pak. Jabodetabek. Ya, di Jakarta. Termasuk Cilebut itu. Termasuk Cilebut pasti. Termasuk Cilebut. Ya, jadi karena ini daerah yang kami anggap paling kritis dari segi operasi dan juga dari segi sosial, sosial masyarakat. Jadi kalau yang paling kritis ya harus saya. Harus pimpinan sendiri harus Ya, bersedia turun betul. seperti itu. Ya. Jangan enaknya aja yang buat CEO ya. Saya kira ya itu kurang bagus ya, Pak. Kurang bagus. Jadi memberikan contoh. Oke. Tapi saya baca di salah satu harian, mungkin di Kompas ini disebutkan ya. Ini pembukaannya kalimatnya begini, kita dengarkan baik-baik ya. 3 tahun pekerjaan saya di kereta api menjadikan saya manusia. Jadi sebelumnya bukan manusia barangkali. Manusia yang lebih baik, maksud saya begitu ya. 3 tahun pekerjaan saya di kereta api menjadikan saya manusia yang lebih baik untuk orang lain. Saya melihat beraneka rupa kehidupan di kereta api yang membuat rasa syukur pada Tuhan begitu besar. Ya. Sebelum di kereta api Anda tidak melihat itu? Jarang sekali, Pak. Jarang. Ya. Apa yang Anda lihat di kereta api sehingga Anda sampai begitu tergugah? Ini mengungkapkan sesuatu perasaan sebetulnya. Ya. Apa yang Anda lihat di kereta api? Jadi saya melihat kereta api itu sebagai bagian daripada gambaran masyarakat kita yang cukup utuh, Pak. Ya, kalau toh tidak utuh itu mungkin yang kelompok elit saja yang hampir tidak ada di gambar itu. Jadi dari sini itu saya belajar banyak. Bukan saya itu ngatur kereta api menjadi baik, tapi kereta api tidak merubah saya, tapi saya juga berubah, Pak. Jadi banyak spektrum Timbal balik ya? Timbal balik. Timbal Jadi balik. banyak spektrum di kehidupan dan juga tentang perkeretaapian sendiri itu yang membuat saya itu belajar bahwa kehidupan saudara-saudara kita secara keseluruhan masyarakat itu spektrumnya sangat luas. Jadi ya memang kita nggak bisa memuaskan semua pihak, tapi kita berusaha lah ya, membuat satu standar yang kira-kira itu bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Tapi di kereta api itu kan kita berurusan dengan penumpang, dengan 1001 karakter manusia. Betul. Ya, manusia yang tadi 1002, Pak. 1002 ya, 1002. Oke, kita bertemu dengan segala macam manusia di sana. Tadi ada teman di sini yang dari mana? Dari Maja, ya, dari Rangkas Bitung naik kereta api menuju ke Jakarta, ya. Setahu saya sih dari dulu kalau kita naik itu, ya dulu sebagai reporter saya naik itu, Ngeri, saya Pak, ya? bisa melihat wow, itu kita jadi satu manusia, ayam, kambing, ya, tukang jualan dan jualannya juga nggak sembarangan, pakaian dalam, ya, di depan kita digini-giniin, pakaian dalam perempuan di depan kita dibeginikan, itu biasa itu dulu saya lihat seperti itu, ya, debu dan saya akhirnya memilih untuk ada di pintu kereta api.
di pintunya, pintu masuknya. Iya, Jadi saya pegang biar kena anginnya enak, begitu. Ya, walaupun saya tahu resikonya juga berat, bahaya sekali. Anda ketemu dengan seperti itu, Anda ketemu dengan ancaman-ancaman karena sinyal dan lain sebagainya dengan berbagai orang di kereta api yang juga masa kerja cukup panjang. Apa yang Anda rasakan? Menurut pandangan kami ya Pak, jadi yang pertama itu kami melihat bahwa sebenarnya kita itu bisa mengajak masyarakat itu untuk berubah menjadi lebih tertib di dalam penggunaan transportasi publik. Itu Anda sudah bayangkan, bisa diajak berubah? Ya, sudah kami lakukan Pak, bukan bayangkan Pak ya. Jadi itu. Nah, rekan-rekan saya sendiri di dalam, jadi kami kira-kira ada, kalau organik kira-kira mungkin hampir 29.000 sekarang. Oh, 29.000. Ya, mungkin kalau plus yang tidak organik, itu mungkin kira-kira mungkin 40.000 sekarang Pak. Nah ini sebenarnya juga sangat berminat untuk membuat transportasi massal kereta api ini menjadi sesuatu kegiatan yang tertib. Menjadi suatu kegiatan yang tertib. Ya, tertib, teratur. Ya, memang proses makan waktu. Yang harus dilakukan itu adalah penataan yang tanpa pandang bulu sebenarnya, gitu. Ya, jadi penataan tanpa pandang bulu ini mau siapa saja, begitu ya. Jadi mau siapa saja kalau harus diatur begini ya begini, gitu. Nah, kebanyakan kan perasaan toleransi itu akhirnya menimbulkan ketidakdisiplinan sebenarnya. Ya. Ya, jadi kalau komentar saya secara umum itu, Pak. Ya. Tapi ketika Anda kan latar belakang di sektor keuangan. Iya, Pak. Ya, Saya sekolahnya accounting, betul? Macam-macam sekolahnya Pak, tapi Accounting. saya banker Pak. Banker, Anda Betul. seorang banker, ya? Dulu Pak. Dan lebih banyak ngurusin uang. Iya. Dan uangnya orang kaya pula. Ya belum tentu Pak. Gak enak ya dengar kata orang kaya ya, sekarang ini gak enak ya. Oke, Anda mengurus uang besar-besar, tiba-tiba Anda diminta oleh Pak Sofyan Djalil mengurusi kereta api. Betul. Apa perasaan yang Anda muncul saat itu? Saya juga saya kemukakan bahwa ini apa benar ini saya bisa gitu ya, karena saya tidak memahami tentang transportasi publik, apalagi tentang perkereta apian. Kalau Anda dikasih airlines, barangkali Anda merasa, wah boleh nih airlines. Kok sama aja Pak. Ya. Tapi ngurusin kereta api, ya Anda diminta urus kereta, bingung. Mungkin lebih bingung karena pemahaman tentang operasi perkereta apiannya sendiri aja Pak. Ya. Tapi kalau konsep pelayanan transportasi publik itu sebenarnya dengan perbankan, dengan lembaga keuangan sih sama sih. Sama, manajemennya. Iya. Oke, apa yang Anda lihat ketika Anda pertama kali masuk? Kalau kita ingin melakukan perubahan, kan kita harus punya gambar yang jelas dulu tentang sesuatu. Ya. Saat itu apa yang Anda lihat dan apa yang Anda ingin bawa ke depan? Yang sebenarnya begini, bukan yang saya lihat. Saya itu mengajak hampir 50 rekan paling senior di kereta api pada waktu itu, bersama juga termasuk direksi, untuk melihat kereta api ini dari sudut pandang yang beda. Nah, gitu. Lalu kami konsensus sama-sama lah. Gitu. Dari sudut pandang yang berbeda. Yang berbeda. Gitu. Apa bedanya? Jadi bedanya itu mungkin saya kasih contoh begini Pak. Kalau orang itu memiliki kegiatan, itu melakukan tapping ya, menderes ke pohon karet untuk mengambil cairan karetnya. Betul. Itu kalau sudah bertahun-tahun itu tidak akan bau Pak. Tidak akan bau. Tidak akan bau. Kalau pemula akan bau. Kalau pemula saya kira banyak yang tidak tahan. Saya kira. Kan mereka kan sudah bertahun-tahun di kereta api. Nah, jadi ini analogi yang saya juga kemukakan bahwa coba kita lihat dari sudut pandang yang beda gitu. Nah, yang paling beda itu adalah banyak dari rekan saya waktu itu pemahaman tentang mengoperasikan kereta api itu adalah product oriented. Product oriented. Mau begini ya nggak mau ya sudah. Ini pasti akan habis satu hari kereta api. Dan itulah yang mengakibatkan timbul masalah-masalah, sama seperti transportasi publik lainnya. Saya kira mungkin bukan masalah Pak ya. Kualitas layanannya makin lama makin turun dibanding dengan pertumbuhan zaman atau perkembangan zaman. Nah akhirnya ini yang saya ajak rekan-rekan saya semua itu, oke, sekarang dari product oriented kita coba mengarah ke customer oriented. Customer oriented. Jadi maunya pelanggan itu apa? Saya yakin
penumpang kami itu kira-kira tahun lalu itu hampir 220 juta Pak, total termasuk 220 KRL juta. setahun ya. Itu saya yakin ini berharap bahwa pelayanan kereta api itu makin rapi, makin aman. Pasti. Tadi ada general manager di sini, Pak Pipit ya. Ya. Itu juga menceritakan bahwa saudaranya naik KRL ekonomi. Tadi Bapak juga BBM saya. KRL ekonomi itu dijambret. Ya. Di dalam kereta lalu penjambretnya loncat. Ya. Gitu. Nah, ini Karena pintunya selalu terbuka. bukan karena pintunya terbuka, pintunya memang sudah nggak bisa ditutup, Pak. Oke. Iya. Kita kasih ke Intan dulu ya. Cukup menarik ya Pak ya, karena pintunya tidak bisa ditutup ya Pak ya. Oke, pemirsa, kita masih akan menekan lagi tuturan dari Pak Jonan, kira-kira perubahan apa yang sudah beliau lakukan untuk perkereta apian Indonesia. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Rumah Perubahan Renald Kasali.